Oke, modul kali ini merupakan modul lanjutan dan ini part terakhir dari modeling arus ya. Di sini kita akan melanjutkan data untuk prediksi pasang surut dan melakukan setup model sampai running dan selesai seperti itu. Jadi yang belum menyelesaikan tahapan di modul sebelumnya silahkan lihat dulu modul sebelumnya. Dan yang sudah silahkan mengikuti modul kali ini. Semoga modul kali ini bisa membantu kalian dalam membuat sebuah model hidrodinamika untuk pola arus. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan dengan modul tentang pembuatan model hidrodinamika untuk gelombang laut. Jadi ini lanjutan videonya, silahkan diikuti dan dipelajari. Ke tahap selanjutnya itu kita udah punya batimetri ya, batimetri. Nah, data lain yang digunakan untuk modeling itu adalah kalau untuk arus kita butuh yang namanya data angin dan data pasang surut. Nah, data pasang surut di sini yang kita akan gunakan adalah data pasang surut prediksi untuk area ya, untuk area. Nah, waktu prediksinya kita akan sesuaikan dengan data angin yang kita gunakan. Pada contoh modul yang sebelumnya ya, saya menggunakan data angin bulan Januari tahun 2020. Maka yang akan kita prediksi adalah pasang surut di area ini pada waktu yang sama. Nah, ini kita bisa close ya, kita buka mic-nya, yang ini kita juga bisa close. Lalu kita pilih new, kita pilih mic 21, lalu kita pilih mic 21 toolbox, kita pilih tidal, kita pilih tidal prediction of height. Ini kita buat namanya pasut prediksi Januari 2020, bebas aja namanya. Nah, ini ada dua pilihan. Kalau yang pertama, ini pilihan jika kita sudah punya komponen harmonik atau konstanta pasang surut di lokasi yang ingin kita modelkan. Tapi kalau kita tidak punya data itu, kita bisa gunakan konstanta pasang surut global ya, milik mic ya. Ini data konstanta pasang surut global. Namun yang sangat disarankan gunakan yang atas. Kalau bisa kita sudah punya komponennya karena akan jauh lebih akurat seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya, ya mau nggak mau kita akan pakai yang global. Nah, kita asumsikan kita belum punya konstituen atau konstanta pasutnya, kita akan pakai yang nomor 2 ini untuk pasutnya. Kita pilih next, kita pilih line. Kalau point ini kita ingin memprediksi pasang surut di satu titik, tapi kalau line ini kita akan prediksi pasut dalam bentuk area seperti itu. Nah, ini kita tinggal atur. Nah, ini hati-hati mengaturnya. Kita bisa lihat ini bulan, ini tanggal ya, jadi bukan tanggal baru bulan, ini bulan, ini tanggal. Jadi kita akan start dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 sampai bulan 1 tanggal 31 tahun 2020. Interval pasutnya kita akan buat 1 jam, startnya dari jam 12 ini ya. Oke, next. Kemudian ini kita pilihnya mesh file, kita klik di sini, kita cari. Nah, ini kita akan pakai batimetri mesh 1, kita open. Nah, akan muncul seperti ini, ada 5 file. Nah, 5 file ini adalah batas terbukanya si model kita tadi yang kita beri kode properties 22 sampai 66 tadi. Nah, ini dia udah berurutan, jadi kita tinggal klik di sini. Kemudian kita ganti namanya jadi di sini pasut 22. Ini kita tinggal copy aja kata pasutnya. Save. Kemudian yang ini juga tinggal pasut 33. Sesuaikan dengan urutan kita membuat nama tadi ya. Pasut 44. Pasut 55. Nah, yang terakhir pasut 66. Kita pilih next. Ini log filenya kita buat di folder model kita, log pasut, kita beri namanya, lalu pilih save, execute.
Oke, status oke muncul begini, kita finish. Nah, ini kita bisa save datanya terlebih dahulu. Kita beri nama, nggak usah kita ganti, ini aja namanya. Nah, ini data yang kita gunakan nih. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita close, kita bisa lihat di data kita, ini dia. Nah, ini data passwordnya. Nah, ini password per garis ini kita. Jadi ini data password ini. Nah, data password yang ini adalah titik area password di lokasi batas area model kita ini. Nah, ini tadi yang ini contohnya password 22 ya, berarti di sini yang 22 seperti itu. Nah, kalau kita gerakkan filenya ya, kita klik aja panah bawah kita, nah ini passwordnya akan naik turun seperti ini. Ini kondisi passwordnya per jam selama 31 hari. Nah, ini kalau password line di area, karena kita mau pakai model, kita gunakan password area seperti itu ya. Nah, data password kita udah punya. Kemudian kita kan kemarin itu udah punya juga data angin. Kalau nggak salah kita sudah pernah buat data angin untuk di plot kan jadi model ya. Nah, ini data angin kita ini nih. Tapi yang kita butuhkan itu cuma data satu stasiun aja ya, data stasiun angin. Nah, ini sorry, kita hanya butuh data angin satu stasiun. Tapi kalau kita bingung datanya, kita buat aja yang baru. Kita pilih new, kita pilih time series, kita pakai template win, kita beri nama angin model ya. Kemudian ini tanggalnya tinggal kita 1/1/2020 12:00:00. Ini kita ganti AM. Kita sesuaikan dengan data angin kita itu angin rataan 1 jam. Kemudian ini intervalnya 744, kemarin kan data kita 744 data. Oke, ini dia udah per jam sampai tanggal 31 Januari. Lalu kita ambil data angin kita, data angin yang udah kita konversi kemarin di modul-modul sebelumnya. Yang kita ambil data angin kita, ambil data angin yang ini. Sorry, kita ambil data angin yang untuk fetch aja, yang udah kita koreksi aja. Analisis data fetch tadi kalau nggak salah. Data, nah ini dia data angin yang di sini aja kita ambil. Arah, kita ambil arahnya dulu, arah anginnya kita ambil, kita kopikan ke mic-nya, ke degrees-nya di sini, direction. Kemudian kita ambil speed-nya yang udah kita konversi aja ke tegangan. Oke, ini kita save di folder model, angin model. Oke, udah selesai. Nah, ini dia tahap final pembuatan model. Kita akan buat dulu model arus 2 dimensi ya, arus 2 dimensi. Kita pakai Mac 21, kita pilih flow model FM. Ini yang 2 dimensi. Kalau Mac 3 ini flow model FM-nya ini yang model 3 dimensi. Jadi kalau yang model 3 dimensi ini kita bisa mendapatkan hasil simulasi model per lapisan kedalaman, tergantung kita mau buat berapa lapisan. Jadi artinya kita bisa lihat arus permukaan, arus kolom perairan, dan arus dasar. Nah, tapi resikonya running jadi lebih lama. Nah, jadi karena untuk simulasi, nah cara kerjanya pun hampir sama, hanya nanti outputnya dibedakan. Ini 3D, yang ini bisa sampai 2D saja. Kita akan main yang 2D, kita pakai flow model FM. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini domain pertama akan silang seperti ini ya, kita bisa besarkan seperti ini.
Nah, ini tampilan awalnya. Kita pilih dulu domain. Domain kita masukkan mesh kita tadi, bathymetry mesh 1 seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian domain specification, minimum depth cutoff-nya ini kita bisa lihat dia -0. Nah, ini kita isi dengan nilai 0. Boundary names ini kita nggak usah rubah biar kita nggak bingung ya, nggak usah kita rubah. Time, nah ini dia. Ini kita atur dulu ke tanggal 1 Januari 2020. Number of time step ini pergerakan modelnya. Nah, sekarang kita akan buat model 1 harian aja, 1 harian dengan time step 30 detik. Kalau 30 detik dikali 100 time step berarti ada 300 detik. 300 detik artinya ada sekitar 5 menit. Harus dalam waktu 5 menit. Kita buat timestampnya 60 detik atau per 1 menit. Kalau per 1 menit, kalau kita buat 360 timestampnya, maka kita bisa lihat artinya 60 kali 360 ada selama lebih kurang modelnya 6 jam. Ya, model harus selama 6 jam. Kita buat 120 aja ya. Kita buat model 2 jam. Interval 60 detik atau 1 menit. Kita save dulu namanya model uji tes 1. Kenapa? Karena bisa jadi ini model blow up. Kalau dia blow up, kita harus buat new model baru. Dia tidak bisa di save as atau di replace karena nanti sering error kalau kita lakukan seperti itu. Module selection. Nah, di module selection ini kita bisa hydrodynamic ini default ini untuk model arus. Transport ini untuk kita transport partikel sedimen ya. Ini kalau ini dia transport sedimen lumpur, ini tracking partikel ya, perpindahan partikel sedimen dasar, ini transport sedimen pasir. Nah, kalau Ecolab dan OSPL ini untuk kita masukkan data tambahan yaitu tumpahan minyak. Jadi kita bisa modeling arah tumpahan minyak, sumber tumpahan minyak di sini. Cuman kita di sini hanya ingin model dasar arus saja, jadi kita hanya pakai yang hydrodynamic. Nah, kalau kita pilih Ecolab oil spill seperti ini, nah ini ada modul baru lagi di sini. Nah, ini harus kita isikan. Begitu juga dengan sand transport. Nah, ini ada modul-modul tambahan yang harus kita isi. Mulai dari ukuran butir sedimen, tipe sedimennya kita masukkan di sini. Nah, itu nantilah kita masuk. Hydrodynamic solution technique, depth, flood and dry. Ini solution teknik kita pilih yang high order aja, udah default aja. Untuk depth ini kita juga default, flood and dry ini kita include aja. Density kita biarkan, eddy viskositas kita biarkan, bed resistance ini kita default aja, default ya. Kalau kita mau ganti no bed resistance bisa juga, ini kita biarkan default. Coriolis force ini karena kita di Capri ya, dan Coriolis force ini hampir tidak berpengaruh ya. Ini kita bisa ganti no Coriolis force seperti itu. Tapi kalau mau kita biarkan begini default nggak ada masalah juga. Nah, wind forcing ini kita pilih include, kita ganti dengan varying time constant in domain. Baru kita cari angin model kita seperti ini. Klik OK. Ice coverage, no ice coverage, tidal potential ini kita biarkan aja. Kalau kita punya datanya kita masukkan, tapi kalau nggak punya kita pilih. Presipitasi dan curah hujan, evaporapan dan curah hujan ini. Kalau kita punya datanya kita bisa masukkan agar modelnya jauh lebih akurat. Wave radiation biarkan, structure ini kita biarkan. Nah, structure ini biasanya kalau kita punya data, misalkan kita membuat model di sekitar area water breaker, daerah bendungan yang punya kincir air atau turbin. Nah, ini kita bisa masukkan detailnya di sini. Tapi kalau kita nggak punya, ya sudah nggak usah dimasukkan. Initial conditions kita buat constant karena kita nggak punya data lapangan yang menyatakan ketinggian surface elevation dan data kecepatan angin yang akurat kita ukur di lapangan, kita nggak punya. Nah, kita mainnya di boundary condition. Boundary conditions ini kita pindah ke kode 33, kode ini kita akan isi semua.
Line boundary ini nggak usah diapa-apakan. Line boundary kita warna ungu. Kita mulai dari kode 33. Ini kita ganti specific level. Kemudian ini kita pilih varying time along boundary. Nah, kita cari. Nah, ini dia password 33, kita masukkan sesuai namanya kode 44. Kita ganti specify level, kita ganti yang ini, lalu kita masukkan kodenya 44. Kode 66 kita masukkan password 66. Ini kodenya untuk ini, makanya tadi jangan dirubah di awal namanya supaya kita nggak bingung saat masukkan data passwordnya. Kode 22 ini kita masukkan password 22. Kode 55 kita masukkan seperti ini. Oke, lalu kita save dulu. Setelah kita save, kita masuk ke output kita pilih new output ya, ini akan muncul gini. Lalu kita pilih go to, kemudian kita isikan dulu, ini kita ganti ke area series, ini kita biarkan. Output kita tambahkan di sini current speed, current direction, wind velocity kita boleh masukkan ya. Ini udah, ini biarkan. Nah, ini kita kasih nama running model test 1, tekan tab ya. Ini terserah namanya mau apa, yang jelas setelah bikin nama jangan pakai spasi, kita tekan tab. Ini save. Nah, ini dia tahapan akhir dari bikin model ya di sini. Nah, ini karena tadi saya main cepat aja karena saya ingin menunjukkan stepnya ya, jadi saya tidak berpikir ini apakah ini model akan running dengan sempurna atau tidak. Tambah pertama, kalau nanti ada running di sini get license, artinya lisensi kalian termakan antivirus, tinggal diulang patching aja atau diulang crack aja softwarenya, dia biasanya ganggu juga itu. Saya mau intinya di modul ini ingin menunjukkan cara buat model. Nah, apakah ini berhasil? Saya juga belum tahu. Kalau kita running nanti gagal, kita akan cek ulang lagi modelnya. Ya, ini kita akan tes dulu apakah ini berhasil atau enggak. Tapi kalaupun ini tidak berhasil, paling tidak saya sudah step membuat model adalah seperti itu. Kalau ini abnormal katanya, abnormal, nah itu berarti yang harus kita cek di mesh-nya, di kedetailan kerapatan pulau-pulaunya segala macam. Tapi kalau dia di situ abnormalnya karena get license, di sini ada tulisan get license nanti, nah itu berarti software mic kalian lisensinya termakan sama Windows Defender atau antivirus di laptop kalian. Kalian tinggal patching ulang aja atau nge-crack ulang aja, tak perlu diinstal ulang tapi di-crack ulang aja. Kemudian di restart laptopnya. Kemudian kerjakan lagi running modelnya. Nah, kita akan coba running modelnya. Kalau ini fail, kita akan cek di bagian mesh model dan segala macamnya ya. Kita sudah save, kita start simulation, ini kita oke kan. Kita akan lihat. Nah ini kalau seperti ini kasusnya, nah ini berarti lisensinya kemakan sama antivirus ya gitu. Jadi caranya sih gampang. Ini kita tinggal save dulu ya. Ini get license invalid number of threads, ini kita tinggal cari lisensinya di yang data yang udah kalian download kemarin di softwarenya. Saya udah ada. Jadi tinggal saya crack ulang aja. Ini saya matiin dulu suara laptopnya karena ini akan ribut dia kalau di crack, kalau dia ada background musiknya. Mana ini yang muncul?
Oke, ini udah selesai di patch atau di crack ulang. Nah, kalau kalian udah nge-crack ulang modelnya, nah ini model uji tes 1 ini. Ini hasilnya kan belum ada. Jadi lognya ini dihapus dulu. Kalau enggak nanti dia nggak akan ini, lognya dihapus ya permanen gini. Nah, kalian tinggal buka gini. Tinggal dibuka. Nah, ini model yang kita buat tadi. Nah, kemudian outputnya ini harus dihapus. Kita harus buat output baru karena dia masih nge-record data yang lama. Nih, kita ganti ke area series lagi. Ini kita current speed. Ini sebenarnya data yang mau kita masukkan. Tapi kalau angin ini sebenarnya kita nggak perlu karena kita kan udah punya datanya gitu. Nah, ini oke, udah. Output specification kita ganti, kita bikin nama model tes 1 tab. Ini save. Nah, ini sebenarnya saya barusan patching data modelnya, tapi saya belum restart laptopnya. Nah, kita mau tes kalau dia bisa nggak dia di running setelah di crack tapi nggak di restart. Kalau nggak bisa berarti memang harus di restart dulu gitu. Kita akan coba running tanpa restart tapi sudah di crack, nggak bisa. Nah, ini tandanya dia harus di restart dulu setelah kita nge-crack ya. Ini kita hapus dulu, kita close dulu. Nah, ini cracknya. Nih cracknya. Matiin dulu suaranya. Oke, videonya saya pending dulu karena kita harus restart dulu laptopnya. Setelah itu kita akan lihat modelnya akan running apa tidak. Oke, ntar kita restart dulu. Oke, laptopnya udah di restart sekarang gitu ya, dan patching atau cracking dari softwarenya udah selesai. Kali ini kita akan langsung coba running model yang udah kita setup di awal tadi ya. Kita udah setup yang di awal tadi seperti ini ya. Ini udah kita setup segala macam semuanya. Nah, ini tinggal kita running ya. Ini tinggal kita klik start simulation. Kita pilih run, kemudian kita start simulation. Nah, ini di OK kan aja. Nah, nanti proses ini bergantung spesifikasi laptop. Kalau spek tinggi biasanya dengan hanya running untuk model 2 jam sih, itu hanya kurang dari 10 menit sih udah kelar, seperti itu. Jadi tergantung kemampuan laptopnya. Nah, nanti di tengah proses saya akan pending videonya karena kita akan lihat dulu kalau ini cepat running prosesnya. Videonya akan saya cut sampai ke hasil modelnya selesai 100%. Oke, kita coba running. Nah, kalau statusnya computation started ini berarti udah nggak ada masalah, nggak akan ada error baik abnormal atau lisensinya udah nggak ini. Nah, kalau kita lihat di sini modelnya ini akan running selesai dalam waktu 17 menit. Namun ini fluktuatif ya. Dia tergantung processing dari laptopnya. Nah, ini udah jalan 12 menit. Kemudian ini akan tergantung kecepatan laptopnya. Nah, ini akan saya pause videonya tuh, saya cut. Nanti di sekitar 50%-an akan saya lanjutkan lagi, kemudian saya cut lagi sampai 75, lalu nanti akan sampai 100% baru kita lanjutkan recordnya. Oke, ini saya cut dulu. Oke, ini udah hampir 40% ya, udah hampir 45. Ini dia ada jalan. Kita bisa lihat masih belum ada tanda bahwa modelnya akan blow up atau gagal running.
Ini dia bisa prosesnya cepat karena pertama area modelnya kecil, kemudian time step yang kita bangun juga itu tidaklah panjang, sehingga running prosesnya itu juga jauh lebih cepat. Nanti di proses sekitar 50 atau 70 akan saya stop ya, running prosesnya. Jadi membangkitkan model itu ya, sebenarnya yang bikin lama memang di awal. Untuk membangun model itu selalu yang lama itu di awal. Kita harus bikin mesh modelnya, kemudian kita mesti lakukan setup awal itu selalu yang membuat lama membangun sebuah model. Nah nanti itu tahap lama yang pertama. Yang kedua itu nanti ada di bagian saat setup running modelnya. Nah biasanya di sini juga akan makan waktu apabila saat running di tengah jalan blow up. Jadi blow up model itu dia akan fail, ini akan fail nggak 100%, dan failnya itu nggak selalu di awal, kadang sudah mau 80-90% dia fail. Nah itu tuh normal yang kayak gitu. Biasanya kalau terjadi seperti itu kalau dia berada di settingan setup yang salah seperti itu. Nah untuk itulah makanya buat model itu ya kita butuh ekstra kesabaran. Nah itu yang bikin ini sulit. Bukan sulit sih, agak bisa dibilang membosankan. Nah cuma yang seperti itu bisa diminimalisir apabila di saat kita membuat mesh generator atau membangun mesh modelnya itu dia kondisinya kondisinya model itu kita bangun dengan detail, dengan teliti seperti itu. Itu aja sih sebenarnya kuncinya untuk model. Nah selebihnya sih lebih kepada tergantung setup model yang kita akan bikin seperti itu. Ini udah 63%, nanti akan saya cut lagi sampai di 100% ya. Oke, ini modelnya udah mau jadi, udah 89%, kurang dari 1 menit lagi akan beres. Kita bisa lihat masih belum ada blow up ya. Biasanya kalau saya membangun model itu blow upnya paling di lisensi, karena mic ini kan softwarenya berlisensi dan berbayar mahal gitu, jadi ya kita pakai yang crack-an. Nah biasanya cracknya itu kalau udah lama suka kemakan sama antivirus laptop atau antivirus yang ada di komputer kalian. Nah solusinya yaitu tinggal patching ulang atau cracking ulang, kemudian di restart laptopnya untuk beberapa kali. Biasanya nggak bisa sekali restart sih, kadang bisa 2-3 kali. Nah setelah itu ya udah aman. Nah jadi biasanya saya punya gagal running itu karena di lisensinya yang kemakan sama antivirus, itu aja sebenarnya. Nah ini udah mau selesai, 5% lagi. Setelah ini kita akan lihat hasil modelnya ya. Setelah ini baru kita akan lanjutkan ke model yang terakhir, model gelombang laut ya. Jadi kita nanti di akhir dari mata kuliah ini kompetensinya kawan-kawan gak hanya cuma punya data model hasil prediksi, tapi juga punya data yang transformasi gelombangnya, yang model gelombangnya bisa untuk bisa kita tidak hanya melihat karakteristik, tapi kita juga bisa melihat transformasi gelombangnya seperti itu. Oke, ini dia udah jadi. Normal katanya 100% normal run complete. Nah ini artinya model kita udah beres ya, udah beres modelnya.
dan ini tidak ada failnya ya, tidak ada fail atau gagal. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita udah bisa close ya. Nanti kalau modelnya udah selesai seperti ini, dia akan muncul satu folder di sini di sekitaran data ini. Nah, ini kalau kita buka seperti ini. Nah, ini dia datanya. Nah, kita bisa lihat di sini dia hijau gini. Ini artinya kita membangun model dengan asumsi kondisi perairan di awal itu dalam keadaan diam atau belum ada pergerakan massa air. Nah, ini kita bisa setting seperti ini. Ini vektornya kita pilih, kemudian data option. Di sini kita bisa atur besaran vektornya. Karena kalau kita pakai yang elemen gini, ya, kalau kita pilih ini, nah dia bentukan vektornya numpuk di sini gitu. Nah, ini kita bisa setting. Kita pilih yang ini, lalu ini kita ambil ya, ini terserah, kita bisa bikin 75/75. Kalau dia semakin besar angkanya semakin rapat vektor yang muncul. Kemudian ini kita akan ganti dengan current speed. Jadi ini akan warna di sini akan menggambarkan warna dari kecepatan arusnya. Kemudian vector options ini kalau untuk kita gunakan andai kata vektornya membuat kita terlalu kecil. Dia vektornya ini akan melambangkan kecepatan arusnya, jadi semakin cepat arusnya maka vektornya akan semakin besar. Jadi kita mesti setting di vector options ini, kita bisa pakai yang user defined scaling. Kalau yang automatic ini dia akan otomatis saja ukuran vektornya. Tapi kalau ini kita bisa atur besaran vektornya. Unit ini bisa kita kosongkan, kita bisa isi sebenarnya. Untuk ini sebenarnya untuk, nah ini kode di sini. Nah, kalau kita running dengan pilih play forward, kita bisa lihat kira-kira seperti inilah awal pembangkitan modelnya ya, seperti ini hasil akhir model kita. Terus kalau kita ingin fokus ke satu lokasi aja, ke beberapa titik, ini kita stop bisa. Kemudian kita zoom ya, kita zoom. Misalkan kita ingin melihat area di sini aja, nggak usah sampai ke laut terbukanya, kita bisa zoom seperti ini sampai yang cross silang mengcover beberapa area yang ingin kita amati ya, seperti ini misalnya. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi kalau kita running lagi, nah itu kita bisa lihat vektor arusnya, perubahannya. Kita bisa lihat bagaimana besaran vektornya. Semakin tinggi kecepatan arusnya, maka vektornya yang muncul akan semakin besar. Nah, semakin lemah arusnya, maka vektornya semakin kecil ukurannya. Nah, vektor ini yang vektor ini dia besar kecilnya tergantung dengan kecepatan arus yang muncul di situ. Nah, kalau kita rasa vektor arus yang muncul di sini kurang banyak atau kurang rapat, kita bisa pilih data option dengan klik kanan. Lalu kita bisa ya, kita buat mungkin 85/85. Biasanya kalau untuk area sempit, saya biasanya pakai 45/45. Itu udah proporsional. Nah, ini kalau kita ulang dari 0, ya begini. Modeling arusnya kira-kira seperti ini. Ini sebenarnya ada yang blow up nih. Ini kalau minimum depth cut off-nya kita enggak setting sembarangan, dia biasanya gini. Ada lane yang enggak ada airnya di sini. Ini perairannya jadi kayak kosong gitu atau kering. Nah, ini kira-kira gini model vektor arusnya, pergerakan arus. Nah, ini waktunya per 1 menit selama lebih kurang 120 menit atau 2 jam. Jadi 2 jam pola arus di sekitar lokasi ini seperti ini modelnya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk warna ini kita bisa ganti. Kalau misalkan kalian nggak suka dengan warna seperti ini, kalian bisa pilih color. Kalian pilih new palette. Kemudian ini tinggal diganti. Misalnya kita mau pakai yang topografik. Nah, kita bisa next, dan next, finish. Nah, dia pakai warna seperti ini. Kalau kita pilih ini isoline, ini untuk munculkan konturnya, garis konturnya. Ini garis kontur. Tapi biasanya sih jarang karena jelek kelihatannya. Nah, ini kita bisa lihat pola arus selama 2 jam di lokasi yang kita ingin amati ya. Perubahan gerak arusnya, terus perubahan kecepatannya. Nah, kalau surface elevation ini adalah pergerakan tinggi muka airnya yang berubah-berubah tiap saat seperti itu. Kita kalau mau ngamati berdasarkan perubahan muka laut,
pola arusnya kita bisa lihat kalau saat air tinggi ya, saat air tinggi arah arusnya kemana, saat pasang surut rendah arah arusnya bergerak kemana. Ini kan terkait dengan perpindahan massa arus. Nah, itu kita bisa lihat seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat kalau ini berdasarkan perubahan muka air lautnya. Terus kalau kita ingin melihat berdasarkan current speed-nya atau kecepatan arus, kita tinggal ganti aja ini sebagai current speed, maka layer di belakangnya akan berubah berdasarkan current speed-nya. Terus kita bisa amati juga di sini sering terjadi pola arus yang cukup kuat di antara selat ini. Ya, ini kan semacam selat sehingga ada banyak pertemuan massa air. Ya, ini udah selesai. Kalau diagram ini udah selesai, kita bisa ulang lagi. Kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat awal pembangkitan airnya, arus lautnya dari luar atau dari perairan terbuka yang masuk terus ke pantai, memasuki pantai seperti itu. Nah, kita bisa lihat pola arus di beberapa wilayah yang berbentuk selat dan pertemuan dari dua arah berbeda. Ini sering terjadi penumpukan kecepatan massa air. Ini normal biasanya kalau di perairan-perairan selat seperti ini. Akan ada di titik yang mana yang lebih cepat dan di luarnya melemah atau segala macam. Nah, ini semua faktornya tergantung dari masukan inputnya, angin, semua itu akan berpengaruh. Nah, seperti inilah cara kita sederhananya membuat model arus 2 dimensi. Nanti model arus 2 dimensi ini kita akan gunakan juga untuk membangun model gelombang laut. Seperti itu. Jadi di modul selanjutnya kita akan belajar membuat model gelombang laut. Baik, terima kasih buat semuanya yang sudah belajar menggunakan modul video ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Nanti kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan itu bisa di kolom komentar aja, itu pasti dibalas walaupun kadang makan waktu. Nah, kemudian untuk model ini intinya adalah di modul sebelumnya, yaitu membangun area modelnya. Di situ kedetailan modelnya. Ini sebenarnya modelnya nggak detail, sama sekali nggak detail. Banyak area yang rusak sebenarnya untuk hasil modelnya, tapi kalau untuk yang dipelajari di sini adalah sebenarnya stepnya bukan hasilnya, maka tidak ada masalah dengan hasilnya. Yang penting stepnya dulu yang menentukan bagus atau tidaknya, sukses atau tidaknya model tersebut dibentuk atau dibuat. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.